Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini memperbaiki TV tabung SAP Alexander 21 inci. Kalau kita colokin dan kita tekan tombol powernya, lampu indikatornya tidak hidup. Jadi artinya TV-nya mati total, tidak hidup sama sekali. Baiklah, langsung kita bongkar. Setelah kita bongkar, kita amati dulu part-partnya, barangkali ada yang hilang atau gosong atau terbakar. Tapi sebaiknya kita bersihkan dulu sebab kotor sekali. Kita bersihkan juga di bagian bawahnya. Kemudian coba kita amati, barangkali ada yang solderan lepas atau kendor atau solderan rapuh. Ini ada solderan rapuh tapi nggak ada jalurnya ya, maksudnya nggak ada komponennya. Lanjut kita ukur menggunakan ohmmeter. Kita coba tes dulu kabelnya, barangkali kabelnya putus. Ternyata kabelnya bagus semua. Lanjut kita ukur jalur dari soket kabel menuju ke dioda. Jadi melewati sekring, melewati saklar, melewati PTC, kemudian melewati koil, terus langsung ke dioda sisir. Ini dioda 4 kaki, dioda sisir ya. Kemudian kita urut jalur satunya. Oke, bagus. Kemudian lanjut ke sini, bagus. Terus menuju ke dioda. Kita ukur diodanya, kita bolak-balik jarum avometernya. Ternyata diodanya bagus. Jadi sebaiknya coba kita ukur tegangan di elko besar. Tegangan 300 volt, kita colokin dulu. Kemudian kita ukur. Ternyata tegangannya ada 300 volt lebih. Kita coba ukur saja di bagian sekunder, kalau gitu barangkali tegangannya ada. Di B plus 0 nggak ada tegangan, nggak ada sama sekali. Oke, kita coba ukur tegangan yang lain, 12 volt atau 14 volt, barangkali ada. Ternyata ada, tegangannya 5 volt. Berarti di B plus ini yang ngedrop ya, tegangan untuk B plusnya sendiri ngedrop. Jadi regulator bagus, power supply-nya bagus, tetapi di blok sekunder yang bermasalah. Langkah selanjutnya coba kita lepas dulu transistor horizontalnya, barangkali ngedrop di situ. Oke, ini setelah kita lepas transistor horizontalnya, coba kita ukur saja apakah dia ngedrop atau konslet atau short, atau ngedrop gara-gara dia atau bukan ya. Jadi kita ukur menggunakan ohmmeter.
Ternyata hasil pengukurannya transistor horizontalnya kondisinya masih bagus. Jadi ngedrop tegangan bukan dari sini, kita singkirkan dulu. Kita lanjut melacak ya, kemungkinan playbacknya sendiri ya yang konslet, atau beban dari playback seperti IC vertikal atau dioda-dioda. Kita cek semua. Kita coba dulu dari B+ ke resistor ya, tersambung, oke. Kemudian kita ukur dari B+ ke ground. Ternyata pengukurannya hampir short ya, konslet ya sepertinya ya ini. Jadi kalau dari ground ke B+ ternyata diukur konslet. Jadi kita coba lepas dulu playbacknya. Oke, berhasil kita lepas playbacknya, kita singkirkan dulu. Kemudian kita colokin lagi, kita ukur tegangan B+ nya. Ternyata sudah hadir setelah playbacknya dilepas. Oke, selanjutnya kita coba ukur, barangkali ada dioda konslet atau kapasitor konslet yang merupakan beban dari playback. Barangkali playbacknya bukan playbacknya yang rusak ya, kita coba ukur lagi. Memang benar setelah dilepas playbacknya dia tegangannya sudah hadir 135 volt, 150 volt tanpa playback ya normal. Kalau sudah ada playbacknya dia turun sekitar 135 volt. Oke, kita coba ukur-ukur, barangkali ada beban dari playback ya. Tadi transistor horizontal diukur masih bagus. Coba kita ukur playbacknya. Kita coba ukur dari kaki ground ya ke kaki B+. Kaki ground nomor 3, kaki B+ nomor 2. Oke, coba kita ukur. Ternyata kok sepertinya tidak konslet kalau diukur setelah dilepas dari PCB, terus kita ukur seperti ini kok nggak ada tanda-tanda konslet. Coba kita balik PCB-nya ya, kita ukur dari sini supaya kelihatan, barangkali ada kapasitor atau dioda yang konslet. Tapi sepertinya diukur-ukur kok tidak ada yang menunjukkan gejala konslet. Oke, apapun itu kita ukur semua, baik kapasitor kecil atau kapasitor besar atau transistor kecil atau dioda Zener atau dioda biasa, kita ukur semua. Soalnya playbacknya kok diukur seperti ini kok enggak konslet, tapi kalau dipasang ngedrop tegangannya. Oke, sebaiknya coba kita ganti playback dulu ya. Ini kebetulan ada yang sama playbacknya, jadi nggak harus beli. Kalau beli ya mikir 2 kali ya, takutnya bukan playbacknya. Tapi ini ada yang sama, kakinya persis dari TV Grid Alexander. Kalau ini Alexander aja ya. Kalau ini saya ganti dengan playback TV Grid Alexander. Coba kita pasang ya, barangkali diukur nggak konslet, tapi barangkali terus diganti bisa nyala. Diukur nggak konslet tapi kemungkinan konslet setengah short ya kemungkinan ya. Jadi coba saja kita ganti untuk lebih cepat, mempercepat pekerjaan daripada berpikir berlama-lama ya. Kita solder semua kaki-kakinya, kemudian jangan lupa kabel screen dan kabel fokusnya kita pasang di RGB.
Oke, ini setelah kita pasang playback, kita ukur tegangan. Ternyata ada tegangannya 135 volt di B+. Oke, coba kita pasang kop-kopnya dan kita pasang kabel-kabelnya, kemudian kita pasang transistor horizontalnya, kita langsung pasang dan kita solder. Oke, ini sudah terpasang semua, kondisinya sudah tinggal kita tes apakah dia berhasil hidup mengeluarkan gambar. Oke, perlahan-lahan mulai terang dan alhamdulillah sudah menyala TV-nya, sudah bisa hidup, tapi terlalu terang ini. Coba screen-nya kita kurangin sebab terlalu terang dan bergaris-garis. Kita kurangin screen-nya yang ada di playback, putaran yang ada di bawah kita kurangin sedikit. Oke, sepertinya sudah pas, tetapi untuk memastikannya kita coba kasih antena. Oke, sudah cukup terang ya, dan tidak terlalu terang. Sekian dulu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.